Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengingatkan kembali, pada pembelajaran geografi kali ini, jangan lupa klik absensi kehadiran di aplikasi e-learning kalian. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan masuk ke dalam materi pertama dalam semester genap atau semester kedua. Materi yang pertama adalah dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah dinamika penduduk. Nah, di sini ada pengertian penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah lebih dari 6 bulan atau kurang lebih 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jadi, yang dikatakan sebagai penduduk adalah dia mau lebih dari 6 bulan ataupun kurang dari 6 bulan tetap dikatakan sebagai penduduk asalkan dia mempunyai tujuan untuk menetap. Nah, selanjutnya kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ada dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Nah, dinamika penduduk dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Kita lihat lagi. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Jadi dinamika penduduk ini memiliki keseimbangan dinamis, yang diantaranya adalah menambah jumlah penduduk dan mengurangi jumlah penduduk. Nah, di sini ada faktor-faktor dinamika penduduk. Faktor-faktor dinamika penduduk ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada faktor alami, yang kedua ada faktor non-alami. Nah, di sini faktor non-alami dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama ada kelahiran, natalitas, dan yang kedua ada kematian, atau biasa disebut dengan mortalitas. Sedangkan faktor non-alami ini ada satu, yaitu migrasi atau perpindahan. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas faktor alami dulu dari kelahiran atau natalitas. Nah, di sini angka kelahiran. Kita lihat dulu pengertian dari angka kelahiran. Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup. Jumlah kelahiran hidup. Nah, jadi angka kelahiran ini jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Jadi, yang dikatakan angka kelahiran itu ketika ada bayi yang lahir dalam keadaan hidup. Nah, itu masuknya ke dalam angka kelahiran. Nah, di sini ada faktor-faktor dari angka kelahiran. Nah, di angka kelahiran ini memiliki dua faktor. Yang pertama ada faktor pendukung kelahiran, atau biasa disebut dengan pronatalitas. Nah, nanti selanjutnya ada faktor penghambat kelahiran, atau biasa disebut sebagai antinatalitas. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah faktor yang mendukung kelahiran, atau biasa disebut dengan pronatalitas. Nah, di sini ada 5 faktor. Yang pertama adalah pernikahan pada usia muda. Yang kedua adalah tingkat kesehatan. Yang ketiga ada asumsi bahwa banyak anak berarti banyak rezeki. Yang keempat ada kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional. Dan yang kelima ada kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana. Nah, dari 5 faktor ini yang kita lihat di sini yang ketiga. Nah, di lingkungan sekitar kita, kadang masih aja ada masyarakat yang berasumsi atau berpikiran bahwa banyak anak berarti banyak rezeki. Seperti itu. Jadi, kadang mereka tidak mau melakukan KB atau keluarga berencana karena asumsi mereka bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, di sini juga ada pernikahan pada usia muda. Nah, pernikahan pada usia muda ini, kalau di Indonesia sendiri itu undang-undang pernikahan yang sekarang bahwa
batasan minimal menikah antara laki-laki dan perempuan itu sekarang sudah sama, yaitu minimal 19 tahun. Tapi di Indonesia sendiri kadang masih aja ada pernikahan di bawah 19 tahun. Itu entah dari beberapa penyebab atau beberapa alasan. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke faktor yang menghambat kelahiran atau biasa disebut sebagai antinatalitas. Tadi kalau yang pendukung kelahiran pronatalitas, yang menghambat kelahiran disebut antinatalitas. Nah, di sini faktor antinatalitas ada 4. Pertama, pelaksanaan program keluarga berencana. Nah, berbanding terbalik sama faktor pendukung kelahiran. Kalau di sini asumsinya bahwa anak sebagai beban keluarga dari faktor penghambat kelahiran. Nah, selanjutnya ada pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Yang terakhir ada penundaan usia pernikahan. Nah, di sini ada pembatasan tunjangan dari tempat kerja orang tua. Nah, biasanya asuransi atau klaim asuransi dari tempat kerja orang tua itu hanya dia mengikuti dari pelaksanaan program keluarga berencana bahwa 2 anak lebih baik. Jadi, tunjangan anak dari tempat kerja orang tua adalah maksimal 2 anak. Contohnya, jika ada salah satu keluarga memiliki 3 anak, anak yang pertama dan yang kedua ini masuk ke dalam tunjangan dari tempat kerja orang tua. Tapi kalau anak yang ketiga ini sudah tidak masuk ke dalam tunjangan orang tua, karena batasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua ini mengikuti pelaksanaan program keluarga berencana, yaitu 2 anak. Nah, selanjutnya di sini ada angka kelahiran dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama angka kelahiran kasar atau biasa disebut dengan CBR, yaitu crude birth rate. Nah, yang kedua ada angka kelahiran umum atau biasa disebut dengan GFR, yaitu general fertility rate. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah angka kelahiran menurut kelompok usia atau biasa disebut ASBR, age specific birth rate. Nah, di sini kita akan banyak menghitung dalam materi dinamika kependudukan ini. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah angka kelahiran kasar atau crude birth rate atau biasa disebut dengan CBR. Nah, di sini angka kelahiran kasar adalah banyaknya kelahiran dalam 1 tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Nah, di sini kita mulai masuk rumus nih. Di sini rumus CBR adalah B per P dikali K, di mana B adalah jumlah bayi yang lahir per jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali K atau konstanta. Nah, biasanya konstantanya ini adalah 1000. Nanti kita lihat contoh dan latihan menghitung dari rumus-rumus di bawah ini. Nah, kita akan bahas ke selanjutnya. Klasifikasi angka kelahiran selanjutnya adalah angka kelahiran umum atau GFR. Nah, di sini menunjukkan angka kelahiran umum menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia reproduktif, yaitu kisaran umur 15-49 tahun atau 15-44 tahun dalam periode tahun tertentu. Nah, di sini rumusnya adalah GFR sama dengan B per P 15-49 dikali K. Nah, di mana B adalah jumlah bayi yang lahir hidup selama 1 tahun. Nah, P pangkat F atau di sini disebut jumlah penduduk wanita berusia reproduktif pada pertengahan tahun dan K konstanta. Biasanya 1000. Sorry, ini kurang nolnya ya. Konstantanya 1000. Nah, selanjutnya yang terakhir ada ASBR. Angka kelahiran menurut kelompok usia.
Nah, di sini ASBR menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok pada 1 tahun tertentu. Nah, di sini rumusnya ASBR X. Nah, di sini X itu nanti adalah kelompok umur tertentu yang diminta dalam soal. Nah, rumusnya ASBR X sama dengan BX per PX dikali K. Nah, di mana misalnya di sini nanti di soal diminta bahwa hitunglah ASBR dari kelompok wanita usia 21 tahun. Berarti ASBR 21 sama dengan B, bayi yang lahir dari wanita berumur 21 per jumlah penduduk wanita berumur 21 dikali konstanta. Nah, di sini konstantanya sama. Konstantanya tetap 1000. Oke, pembahasan untuk hari ini sampai di sini dulu. Untuk pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas contoh dari menghitung angka kelahiran kasar, angka kelahiran general atau angka kelahiran umum, dan angka kelahiran menurut kelompok usia. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup ini. Saya ingatkan kembali untuk absen di aplikasi e-learning kalian pada pelajaran geografi atau pada kelas geografi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus berdoa dan belajar. Salam geografi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.